Dulu tuh yang namanya bonek itu kan bondo dan nekat sebenarnya ya. Supporter Indonesia pertama yang charter pesawat kan bonek. Bursa transfer juga apakah memungkinkan untuk ada? Saya sampai geleng-geleng kepala dan agak merinding. Luar biasa teman-teman ini ya. Mungkin bonek bertanya-tanya, kenapa sih Pak Asrul itu nggak punya akun medsos? Assalamualaikum dulur, jumpa lagi di channel spesial ID 35. Salam kali Wani. Oke lur, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya, yang kalian tunggu-tunggu selama ini. Kalau kalian saya lihat di komentar itu, kapan podcast sama Pak Asrul, Presiden Persebaya. Nah sekarang alhamdulillah beliau ada di sini. Terima kasih banyak. Bagaimana kabarnya Pak Asrul? Sehat, alhamdulillah. Semoga teman-teman semuanya sehat. Alhamdulillah. Ya. Jadi Pak Asrul ini kebetulan tadi silaturahmi sama Bapak Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Ahmad Yusef Gunawan. Jadi tadi kira-kira bahas apa Pak Asrul? Ya, kami berterima kasih atas sambutannya Pak Kapolres dan jajarannya. Ini silaturahmi resmi pertama kami sejak beliau di Surabaya. Kami sudah pernah bertemu sebelumnya di acara lain, tapi ini silaturahmi pertama. Jadi saya yang mohon maaf karena baru bisa hari ini, dan luar biasa antusiasme, kemudian segala perbincangan dan diskusinya sangat produktif dan konstruktif menurut saya, dan kita intinya punya sama-sama visi yang sama untuk bagaimana membuat bukan hanya Persebaya, supporter Persebaya, sepak bola di Surabaya, tapi juga Surabaya secara keseluruhan gitu. Jadi bagaimana kita bisa menutup 2021 ini dengan aman dan sehat, tadi pesan dari beliau, karena menurut saya memang betul, karena ujian pandemi di Indonesia ini kan memang akhir tahun ini. Kalau kita bisa pergantian tahun ini dengan sangat baik, dengan aman dan sehat seperti pesan beliau, maka insya Allah 2022 akan jadi tahun take off-nya Indonesia, dan siapa yang paling siap akan take off duluan. Dan beliau, saya, dan Pak Wali Kota juga, kami sama-sama optimistis bahwa Surabaya akan menjadi salah satu yang take off duluan. Oke dulur, itu tadi. Jadi kita selalu berkolaborasi ya antara Pemkot, kepolisian, kemudian juga ofisial Persebaya untuk sama-sama saling jogo Surabaya. Jadi Pak Asrul ini kan termasuk bonek angkatan pertama dulu ya, yang lawas-lawas dulu ya. Kalau Pak Asrul sering diajak dalan bonek itu, mungkin ada pengalaman yang berkesan Pak Asrul? Selama sejak kecil itu, saya dulu waktu masih SD, kelas 5 SD, saya ingat betul sudah dilepas ayah saya untuk ikut bis. Waktu itu tet-tet ke Jakarta untuk mendukung Persebaya. Jadi waktu itu dulu ya namanya anak kecil ya, mungkin nggak terlalu mikir, jadi lupa dikasih uang gitu. Jadi saya berangkat naik bis. Saya ingat saya duduk di bis paling belakang waktu itu, makan nasi bungkus dengan teman-teman supporter yang lain di Stadion Utama Senayan. Waktu itu nonton, pulang satu rombongan semua. Jadi, dan saya benar-benar sendirian waktu itu karena waktu itu di mana? Kan dia waktu itu sibuk dengan tim. Jadi dia tidak akan punya waktu untuk ngecek anaknya seperti apa. Jadi dan saya kan tidak ikut rombongan tim. Jadi saya benar-benar dengan rombongan bis itu ke Jakarta. Saya pikir juga, saya berani nggak ya anak saya gitu kan gitu. Tapi ya alhamdulillah waktu itu kan memang bonek waktu itu kan memang kebersamaannya, kekompakannya itu benar-benar luar biasa, sehingga, dan mungkin mereka juga nggak tahu kalau saya waktu itu anaknya ayah saya. Jadi ya saya bisa bersikap sama seperti mereka gitu. Jadi makannya bareng, berhenti di pinggir jalan juga bareng, masuk ke stadion bareng. Jadi ya itu kesan pertama saya dulu. Tapi saya dulu juga kagum sama teman-teman bonek secara overall, karena dulu tuh yang namanya bonek itu kan bondo dan nekat sebenarnya ya. Supporter Indonesia pertama yang charter pesawat kan bonek. Saya ingat betul dulu, karena dulu ada Sempati ya nama penerbangannya dulu. Itu dulu bonek benar-benar charter satu pesawat untuk terbang mendukung Persebaya. Dan itu saya kira sampai hari ini mungkin supporter lain belum ada yang seperti itu. Jadi ya
kenangan saya di masa lalu seperti itu, bahwa wah, supporter Persebaya itu kompak, rame, heboh, kemudian juga selalu ingin, dan spirit itu sampai sekarang masih ada, saya lihat selalu ingin jadi pionir dalam menuju yang lebih baik. Itu menurut saya dari dulu sampai sekarang itu terjaga. Bagaimana supporter Persebaya itu selalu ada di yang terdepan untuk segala hal. Itu luar biasa. Saya jadi ingat waktu itu ketemu sama Pak Asrul, ya, yang mau away ke Bandung. Betul. Naik pesawat itu. Iya. Jadi waktu itu hampir separuh isi pesawat itu bonek semua. Iya. Ya itu juga ini 2017 ya. Iya. Itu memang tahun pertama saya jadi CEO Persebaya, dan saya banyak belajar dari tahun itu, bukan hanya tentang Persebaya tapi tentang sepak bola Indonesia, dan itu juga mengkonfirmasi kekaguman saya terhadap teman-teman supporter, begitu militannya, begitu totalitasnya dalam mendukung Persebaya. Jadi ya semoga spirit itu terus terjaga sampai kapanpun. Semoga Persebaya, saya juga tetap bisa amanah menjaga Persebaya ini di jalur yang mereka harapkan, dan moga-moga ya ini terus menjadi kolaborasi, kombinasi antara klub dan supporter yang memajukan sepak bola Indonesia. Itu belum tentu klub-klub lain, supporter lain punya visi seperti itu. Tapi kayaknya tanpa disampaikan pun Persebaya dan Bonek ini punya visi yang sama. Dan waktu itu Pak Asrul kan sempat galau ya, antara mau pegang Persebaya atau tidak. Dan apa yang kemudian membuat Pak Asrul akhirnya memutuskan untuk memegang Persebaya ini? Betul, jujur saya sempat 2 kali waktu itu menyatakan tidak. Tapi kemudian saya bicara dengan banyak pihak, tapi saya tidak bicara dengan ayah saya waktu itu ya. Sama sekali tidak tahu beliau. Kemudian saya pikirkan, satu, saya ini tak kenal Persebaya sejak kecil, meskipun ada periode di mana saya hampir 1 dekade di luar negeri, tapi saya tetap mengikuti Persebaya. Kemudian saya pikir kalau Persebaya ini di tangan yang kurang tepat, ini bisa menjadi masalah bukan hanya untuk Persebayanya, tapi juga untuk Surabaya secara khusus dan Indonesia secara umum. Jadi ya saya waktu itu memutuskan, ya saya anggap ini sebagai ujian S3 saya di dunia olahraga. Kalau kita bisa menjaga Persebaya yang hebat ini ke arah yang lebih profesional dan menjadi pionir di dalam hal tersebut, maka ini saya anggap sebagai prestasi saya yang tertinggi dalam hidup saya. Jadi saya memberanikan diri waktu itu untuk mengelola Persebaya, dan ya insya Allah kita masih berada di jalur yang menuju ke sana sekarang. Jadi ya insya Allah saya bisa amanah bersama tim. Dan akhirnya setelah Pak Asrul pegang Persebaya ini, dari kasta 2 bisa langsung juara, naik insya Allah jadi Liga 1 gitu. Ya, alhamdulillah. Suatu prestasi yang sangat tinggi. Ya, itu Piala Liga 2 itu saya pajang di lobi utama kantor saya, karena walau itu bukan juara Liga 1, tapi itu piala perjuangan. Itu piala simbol bukan hanya perjuangan kami, tapi juga perjuangan seluruh supporter Persebaya dalam mempertahankan Persebaya, memperjuangkan kembalinya Persebaya, dan pada akhirnya kembali ke kasta tertinggi. Jadi itu piala simbol perjuangan Persebaya menurut saya, yang tangible, yang kelihatan kita sukses sebagai juara Liga 2, kembali ke tempat yang semestinya, dan sekarang kita menata lagi bagaimana benar-benar menuju puncak di Indonesia begitu. Ya. Jadi selama ini Pak Asrul kan tidak disangka-sangka mengelola Persebaya, kemudian ada pandemi. Bagaimana mengelola sebuah klub yang besar, ada pandemi seperti itu? Oh, sangat berat ya. Mungkin teman-teman pengusaha lebih paham ini daripada teman-teman supporter mungkin. Jadi mungkin kita semua tahu tahun 2020 kita punya harapan tinggi, punya impian tinggi. Kita setting tim yang dengan target tertinggi waktu itu menjadi juara. Kemudian ketidakpastian, liganya jalan tidak, pada akhirnya tidak jalan, sehingga akhirnya kita harus menunda dulu impian itu, harus menata ulang lagi, menuju ke sana lagi. Tapi yang saya banggakan sebenarnya adalah satu,
kita di situasi seperti itu, Persebaya tidak ada bermasalah dengan pemain, dengan kontrak-kontrak pemain, sementara klub-klub lain banyak yang bermasalah sampai gugat-gugatan ke FIFA. Persebaya tidak ada masalah, semua berakhir baik-baik, kita berhasil menyelesaikannya secara profesional. Kemudian pemain-pemain tetap mendapatkan tidak full kontrak, tapi menurut saya jauh lebih baik daripada klub-klub lain seperti itu. Dua, Persebaya tidak sampai harus melepas saham ke klub-klub lain, ke pihak lain untuk menyelamatkan diri, karena kan banyak klub-klub yang harus melepas saham untuk menyelamatkan eksistensinya. Dan saat pertemuan dengan teman-teman 20 klub pemilik Persebaya yang lain, kita juga bicarakan betapa itu adalah sebuah prestasi. Di saat klub-klub lain kesulitan keuangan, Persebaya masih bisa bertahan, masih bisa meriset dan menata ulang, jadi tanpa perlu berkorban apa-apa, secara institusinya tetap utuh dan tangguh, tetap kuat, dan kita bisa menata ke depan lagi. Itu menurut saya adalah sesuatu yang luar biasa, dan tentunya itu tidak bisa dilakukan kalau kita tidak punya basis pendukung yang kuat. Iya. Apapun ada gerakan membeli online. Ya, tapi kita juga tidak, ya kita tidak berani menggunakan uangnya juga itu, karena itu uang teman-teman supporter. Tadi kita sepakat dengan teman-teman di manajemen Persebaya bahwa kita akan menggunakan itu untuk kegiatan-kegiatan sosial nanti, kebutuhan-kebutuhan bonek. Tapi kita luar biasa itu inisiatifnya, karena itu menunjukkan lagi kepada seluruh klub lain, kepada seluruh supporter lain bahwa sejauh ini hanya bonek yang bisa seperti itu. Jadi ya itu saya sampai geleng-geleng kepala dan agak merinding. Wah, luar biasa teman-teman ini ya. Yang lain, supporter lain mungkin hanya koar-koar mendukung dan lain-lain, tapi tidak ada yang berbuat real seperti bonek. Itu yang saya salut ya. Itu adalah wujud kecintaan kepada Persebaya, karena selama ini kan Persebaya kan nggak ada income dari tiket ya. Dan bagaimana mungkin banyak bonek yang belum tahu ya, belum paham bagaimana menghidupi tim sementara pemasukan utama dari tiket tidak ada. Jadi sebenarnya kalau kita bilang pemasukan utama kan kita harus bagi strukturnya ya. Kalau Persebaya kebetulan kita manajemennya agak lengkap, bisnis unitnya agak lengkap, sehingga kita tidak bergantung pada pemasukan tiket. Pemasukan tiket itu adalah kekuatan luxury itu untuk memperkuat tim ke level yang lebih tinggi lagi. Tapi kita bersyukur kita punya partner-partner di jersey yang sangat loyal, dan ya saya harus mengucapkan terima kasih kepada Kapal Api, karena ini perusahaan Surabaya yang juga lahir tahun 1927 yang komit terus mendukung Persebaya di saat sepak bola penuh ketidakpastian. Itu tidak banyak klub lain punya sponsor seperti itu. Jadi saya minta tolong teman-teman supporter untuk terus mendukung sponsor Persebaya, karena mereka tidak pergi di saat situasi tidak pasti. Jadi mereka seperti bonek juga gitu, tidak kemana-mana. Kemudian itu satu. Kemudian yang kedua ya, kita punya, walaupun di saat pandemi jaringan retail Persebaya Store ini mengecil, tapi itu ada perputaran uang di situ yang juga membantu operasional Persebaya juga. Jadi ya kita juga minta tolong, kalau Anda membeli merchandise di Persebaya Store, membeli merchandise asli, itu revenue-nya akan membantu kelangsungan klub secara profesional. Jadi klub ini menghasilkan uang secara profesional, secara bisnis, bukan berdasarkan sumbangan. Ya. Kemudian ini harapan banyak sponsor bonek ini untuk mengembalikan David da Silva. Gimana Pak? Ya, kita akan kembalikan ke, kita akan bicara menyeluruh ya. Itu sekarang prosesnya juga sudah berlangsung dengan tim pelatih. Saya bersyukur kita punya pelatih Aji Santoso, Mustaqim, dan Uston, dan ya tim pelatih yang ada, karena kita ini sadar ketika pandemi tahun lalu itu kita dapat kesempatan sebenarnya untuk merebuild tim ini, kesempatan untuk mengorbitkan area-area Surabaya yang binaan-binaan muda ini untuk naik. Jadi kita harus memastikan juga bahwa timeline usia pemain dan lain-lain itu selaras kayak gitu, sehingga kita bisa siap-siap tahun depan kalau normal, atau tahun depannya kalau normal, kita kembali seperti 2020 siap menuju pusat kayak gitu, menuju puncak kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar mengevaluasi itu dengan baik. Kita akan melihat ini kan belum, putaran pertama belum berakhir, tapi ini sudah lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya gitu. Kalau bursa transfer dibuka, apakah
memungkinkan untuk ada seperti biasa kita akan silent dalam hal itu. Persebaya dari dulu tidak pernah gembar-gembor soal pemain ya. Kita akan jaga itu secara internal kami. Kita akan bicara dengan tim pelatih dan lain-lain apa yang baik untuk Persebaya. Karena pemain percuma punya banyak pemain bintang kalau chemistry-nya tidak terbentuk. Sudah di Indonesia sudah banyak terbukti kayak gitu, mengumpulkan bintang tapi juga hasilnya juga tidak lebih baik dari Persebaya. Sehingga kita harus mikirkan juga overall chemistry, kebutuhan, kemudian kita melihat bukan hanya tahun ini tapi tahun depan seperti apa, tahun berikutnya seperti apa. Karena sekali lagi institusi profesional itu tidak bisa melihat jangka pendek dan terbuai oleh masa lalu. Kita harus selalu melihat ke depan, melihat potensi ke depan, peluang ke depan. Itu tunjukkan Persebaya kemarin Marcelino. Iya, kan ya mohon maaf dulu tahun 2017 ke 2018 kita ditanya kenapa kok tidak mengorbitkan pemain-pemain Surabaya, tapi waktu itu belum siap memang. Belum siap. Nah, tapi sekarang kan pemain-pemain Surabayanya sudah lebih siap, sudah lebih banyak. Kita punya U18 yang moga-moga bisa berprestasi di EPA, Elite Pro Academy. Itu juga akan menjadi basis kita mungkin 2 tahun lagi atau tahun depan. Sehingga kita sekarang melihatnya ini benar-benar secara holistik. Jangan terbuai oleh apa yang sudah terjadi. Kita menatap ke depan lah kayak gitu. Ya. Kalau selama ini kan mungkin bonek bertanya-tanya, kenapa sih Pak Asrul itu nggak punya akun medsos? nggak perlu ternyata. Saya kan tidak punya ambisi apa-apa, saya tidak ingin mencari popularitas apa-apa. Saya siap disalahkan kalau kerja saya tidak profesional, kok kan saya tidak butuh pencitraannya juga. Oke. Ini ada pesan-pesan buat dulur-dulur bonek semua Pak Asrul. Ya, teman-teman semua, ini hasil percakapan saya dengan Pak Kapolres juga, Pak Yusef, bahwa kita ini sedang menuju akhir dari pandemi, dan itu berarti kita butuh effort terakhir untuk memastikan kita ini lepas dari pandemi. Kalau kita semua ingin baik, kita semua ingin kedepannya lebih normal, bisa meroket lagi, tumbuh lagi, ya kita harus menuntaskan endingnya ini dengan baik. Kita bersyukur tadi bicara dengan Pak Kapolres bahwa teman-teman supporter ini sudah bekerja keras. Dulu sejak awal pandemi gerakan 1 juta masker, teman-teman bonek sudah bekerja keras kampanye vaksinasi. Nah sekarang kita tinggal push terakhir. Push terakhirnya adalah memastikan peralihan tahun 2021 ke 2022 ini mulus, aman dan sehat, pesan Pak Kapolres. Jadi kalau ini kita bisa lalui dengan baik, insya Allah Indonesia akan baik, dan alangkah baiknya itu kalau Surabaya baik duluan. Jadi ini kalau berbicara dengan Mas Heri, Pak Wali Kota, dengan Pak Kapolres, ya kita semua ingin spirit yang sama, Surabaya duluan. Surabaya duluan, Jawa Timur duluan, mendahului yang lain di Indonesia. Ya, kita harus punya target bersama itu. Jangan sampai kerja keras selama ini sia-sia kalau endingnya tidak baik, itu aja. Ya. Oke. Ya. Itu tadi dulur-dulur bonek. Jadi kalau misalkan belum boleh ke stadion, ya kalian harus tahan diri dulu, nonton di rumah. Kalau nanti sudah boleh ada regulasi dengan penonton, baru nanti kita penuhi stadionnya. Kita bikin heboh lagi se-Indonesia. Oke, motor suit Mas Asrul. Terima kasih banyak. Ya. Bisa ngobrol bareng di sini karena kita tahu dengan kesibukan yang begitu padat, Pak Asrul masih bisa menyempatkan waktu di sini. Matur suwun. Dan ini minjem studionya Polrestabes Surabaya. Tadi izin. Oke, yowes kita aja dulu. Jangan lupa kalian tetap pakai masker, tetap protokol kesehatan. Yang belum vaksin pastikan kalian vaksin, karena nanti kalau sudah boleh menonton tentu syaratnya harus ada kartu vaksinasi. Yowes, goodbye. Salam satu kali. One.